saudara-saudari yang terkasih, saya Suster Maria Katrin FCH dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang. Salam jumpa, salam sehat, salam untuk kita semua. Pada pekan ini kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 31. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, katanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini hari Minggu Paskah kedua. Pada tanggal 30 April tahun 2000, Paus Santo Yohanes Paulus II menetapkan hari Minggu kedua setelah Paskah sebagai hari Minggu Kerahiman Ilahi. Tepatnya hari ini kita merayakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kerahiman itu memiliki kata dasar rahim. Biasanya sering kita sebut itu ada rahim bumi, juga rahim ibu. Pada saat ini kita akan sedikit melihat tentang rahim ibu. Rahim ibu itu tempat di mana bayi berada. Kita berada di dalam rahim ibu. Seorang ibu mengandung bayi berada di dalam rahimnya. Ketika seorang bayi berada di dalam rahim ibu, ia merasakan kehangatan, merasakan sukacita, merasakan kebahagiaan, dan di sana mengalami kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, khususnya keluarga Katolik dimanapun berada, setiap kita pasti mengharapkan agar kehidupan keluarga kita itu dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, kerukunan, kesejahteraan, dan juga
hal-hal baik yang ada di dalam keluarga kita. Tapi pada kenyataannya kita masing-masing keluarga dan juga orang tua kita punya pengalaman tersendiri dalam keluarga. Banyak hal yang dialami dalam keluarga. Tidak semua keluarga itu hidup dalam kerukunan, dalam kedamaian. Tapi semuanya ada tantangan, ada sesuatu yang dialami. Semua tidak berjalan mulus. Ada pertentangan dalam keluarga, ada cobaan, ada kemarahan, ada kekecewaan, ada ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kecurigaan, kecemburuan. Agar kita dapat hidup sesuai dengan citra Allah, kita sebagai ciptaan yang paling luhur dan mulia itu, kita membutuhkan kerahiman Allah sendiri. Hal yang baik untuk kita di dalam membangun hidup kita. Kerahiman yang memberikan kita sukacita itu datang dari Allah melalui Yesus Kristus Putranya, yang rela mengorbankan hidupnya dan menebus dosa manusia. Yesus yang telah wafat, namun sumber kehidupan itu memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahimannya bagi seluruh dunia. Bukan bagi hanya untuk orang Katolik, tapi bagi seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Itu kerahiman Allah. Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khususnya keluarga Katolik dimanapun berada, semoga sabda Yesus hari ini membuka hati kita, membuka budi kita, agar kita dimampukan untuk dapat mengalami kerahiman Allah, dan juga kita dapat membagikan kerahiman itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita melalui perkataan, tindakan, dan perbuatan kita. Semoga kerahiman Allah itu memampukan kita untuk menghadapi setiap kesulitan yang kita alami dalam keluarga, dan juga di tempat kerja kita masing-masing. Kerahiman Allah ada dalam diri kita agar kita juga pergi membawakan kerahiman itu, membawa damai itu kepada semua orang, menjadi pewarta kabar gembira seperti para murid dalam keluarga. Semoga kerahiman Allah tetap dan selalu hadir dalam keluarga kita masing-masing, dalam hidup kita dan keseharian kita. Akhirnya, saya mewakili Misi Keluarga Keuskupan Agung Palembang menyapa keluarga-keluarga Katolik dimanapun berada. Terima kasih, salam kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Minggu Kerahiman Ilahi.